Pemirsa, petugas Inafis Polda Metro Jaya kembali melakukan olah tempat kejadian perkara peristiwa penemuan seorang balita yang tewas dengan luka bakar di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang berusia 4 tahun itu ditemukan di sebuah kontrakan teman pria sang ibu korban. Seorang anak berusia 4 tahun ditemukan terbakar di dalam sebuah kontrakan di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa naas tersebut diketahui saat orang tua korban mencari anaknya dan ditemukan di kontrakan teman pria sang ibu pada Minggu sore. Pada saat pencarian, warga menemukan kunci kontrakan yang dibuang di selokan samping kontrakan. Dan saat membuka pintu terlihat kepulan asap tebal dari arah kamar. Sang ibu pun histeris kala melihat kondisi sang anak yang tak bernyawa dengan penuh luka bakar. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Teluk Naga Resor Metro Tangerang Kota. Jasad bocah malang tersebut juga dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Membantu tukang sekolah nih, pemberan ini banjir, tiba-tiba saya kelokin sampahnya, lalu menemui kunci. Di sini ini ada dua orang nih, dia nungguin lama, saya kasih lah, pas saya kasih itu dia buka kan, langsung dia buka. Apa yang abang kasih? Kunci. Oke. Kata dia, iya bang ini kunci saya, kata yang punya si dua orang itu ya, ada nggak? Orang di sana. Pas dia dibuka, lanjut si emaknya itu histeris. Oke. Kita jadi masuk dalam, udah kita cukup. Yang di dalam apa ini bang? Yang abang lihat di dalam? Yang kenapa? Itu asap. Asap udah taburan. Asap semua putih. Iya, pas lampu dinyalain, ternyata ada. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP sebanyak 2 kali dan memeriksa beberapa saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Diduga ada unsur pembunuhan lantaran kontrakan dalam keadaan terkunci dari luar. Dari hasil autopsi ditemukan luka lebam di beberapa bagian tubuh korban. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi tempat ditemukannya balita 4 tahun yang tewas terbakar, kita bergabung dengan rekan Fatima Albar. Selamat sore, Fatima, silakan dengan laporan terbaru Anda. Ya, Aditya dan juga pemirsa, tepat di belakang saya adalah lokasi atau TKP ditemukannya balita berusia 4 tahun tewas dalam kondisi terbakar. Dan rumah ini sudah dipasang garis polisi, artinya memang sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan memang pemirsa, untuk bisa kita gambarkan dari luar memang tidak nampak, tidak terlihat adanya kondisi rumah yang terbakar. Namun jika saya ingin gambarkan sedikit bagaimana awal cerita ditemukannya balita tersebut, memang awalnya sang ibunda mencari keberadaan sang balita yang berusia 4 tahun tersebut di rumah ini. Namun memang pada saat sang ibu tiba di rumah ini, kondisi rumahnya terkunci, Aditya dan juga pemirsa, sehingga sang ibu kesulitan untuk membuka rumah ini. Akhirnya ia mencari-cari di mana kunci rumah tersebut, hingga jika saya kabarkan ia mencari hingga ke selokan di samping rumah yang tadi saya tunjukkan, yaitu tepat di samping rumah terdapat selokan kecil ini. Disinilah ditemukannya kunci rumah tersebut, sehingga akhirnya sang ibu berhasil membuka rumah tersebut dan ditemukanlah anaknya balita berusia 4 tahun sudah dalam kondisi meninggal dunia dan terbakar. Memang pada saat dibuka pintunya tidak terlihat ada api yang besar, hanya ada kepulan asap. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Memang dikabarkan situasinya anak tersebut dititipkan kepada sang kekasih dari ibunda. Namun untuk lebih tepatnya saya ingin menanyakan kepada tetangga yang memang
tinggalnya tepat di sebelah rumah yang menjadi TKP, kepada Ibu Tuti. Selamat sore Ibu Tuti. Selamat sore. Bu Tuti, ini kan tinggalnya tepat di samping rumah ini, mungkin bisa diceritakan situasi pada saat kejadian ini seperti apa, Bu? Iya, pas saya tahu situasi kejadiannya itu kan pintu udah terbuka. Jadi posisinya anak udah gosong gitu, tapi pengepulan asap belum terlalu besar. Nah, pas udah banyak orang baru pengepulan asap tuh mulai besar gitu. Bu, ini kan kalau kita lihat ini tidak ada bekas kebakaran, tidak ada bekas rumah yang terbakar. Itu seperti apa, Bu, pada saat pintu dibuka? Iya, pas saat pintu dibuka jadi asap cuman di bagian si korban aja gitu, nggak ada bekas-bekas kayak semacam kebakaran kayak biasanya gitu kan, kayak semacam atau saluran listrik atau apa, nggak ada gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu maksudnya, makanya kan dari pihak tetangga pun nggak ada yang aneh-aneh mencium aroma-aroma seperti apa, nggak ada. Gitu. Jadi hanya kepulan asap ketika pintu itu dibuka saja. Betul, iya. Jadi pas itu juga kepulan asap pun nggak terlalu besar setelahnya gitu. Jadi pas pintu dibuka kepulan asap itu cuman di si korban aja gitu. Jadi memang kemungkinan tidak terjadi kebakaran begitu ya? Iya, kemungkinan besar tidak terjadi kebakaran. Jika kita lihat, apakah Ibu mengenal sang kekasih ibu korban, Ibu, yang tinggal di sini? Oh enggak, saya nggak kenal, nggak pernah lihat juga sih. Sudah berapa lama sih Bu tinggal di sini? Saya dapat informasi malah baru kemarin, katanya baru 2 minggu lebih gitu kan. Jadi posisi rumah pun saya pikir ini rumah masih kosong, soalnya kan masih kayak rumah kosong biasa gitu kan, nggak bersih gitu. Jadi udah nggak ada ini juga gitu kan, dipikir saya rumah masih kosong, ternyata pas diinin katanya udah 2 minggu gitu. Cuman orangnya jarang pulang karena mungkin kerjanya sip juga gitu. Bahkan Ibu yang tinggal di dekat sini pun mengira ini rumah masih kosong begitu ya, Bu? Iya betul, saya pikir masih kosong karena situasi rumahnya aja berantakan, terus dari luar aja kita udah kelihatan kotor gitu kan, kayak nggak terawat seperti biasanya gitu. Baik, terima kasih Bu Tuti informasinya. Dan pemirsa, jika saya bisa informasikan, di ujung sana ada sebuah warung. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah memang sang kekasih pernah membeli sesuatu di sana, dan memang ia memberitahu bahwa memang terduga pelaku pernah membeli beberapa barang di sana, dan ia menyatakan bahwa baru tinggal sekitar 2 minggu. Dan tadi juga saya baru saja menanyakan ke beberapa anak di sini, ia juga melihat terduga pelaku ini sempat menggendong korban beberapa kali, namun juga itu baru melihat sekitar 1 ataupun 2 minggu, belum melihat lebih lama lagi si terduga pelaku bersama korban yang tinggallah di rumah ini. Dan sampai saat ini kepolisian pun masih terus melakukan proses penyidikan. Sementara itu, Aditya kembali ke studio. Artinya keberadaan terduga pelaku ini belum diketahui sampai saat ini ya dari pihak kepolisian? Ya, tadi saya pun sempat berdiskusi dengan salah satu pemilik warung tersebut. Katanya ia mendapat informasi, Mbak, ini sepertinya terduga pelaku sudah ditangkap. Namun saya hingga saat ini belum dapatkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian, sehingga hingga saat ini kami masih menunggu informasi tersebut, konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Baik, masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.